sama saksi ada cat ya, menguntungkan terdakwa, jadi yang tidak banyak kaitannya dengan dakwaan. Pak, infonya itu yang 10 saksi itu ini Pak ya? Pernah di BAP juga Pak? Enggak, di luar berkas perkara, di luar berkas perkara. Apa lagi? Ya, update terbaru. Sidang yang terbaru yang sidang Ini yang saksi 5 orang, saksi fakta. Saksi yang ada di lokasi, yang melihat langsung juga dan mendengar bagaimana korban yang mengaku korban diwawancarai oleh Mas Beki kurang lebih 110 menitan. Sama semua. Jadi ini saksi fakta menambah saksi fakta yang tadi. Jadi boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan saksi testimonium di auditu yang berseragam kemarin-kemarin itu sangat jauh kualitasnya. Karena dia memang ada di situ. Kami tunjukkan juga foto, slide dan video, dan itu dibenarkan waktunya, tempatnya, dan kita tambahkan lagi foto yang lain. Beberapa waktu setelah kejadian, di mana saksi korban dengan gembira menghadiri sebuah pernikahan, dengan gembira menghadiri sebuah acara tahun baru Hijriah juga dengan gembira. Fotonya ada, sangat ceria sekali sampai diperbesar lagi. Jadi tidak ada sekali narasi drama, trauma, kemudian merasa tekanan mental, sebenarnya tidak ada. Justru sangat ceria sekali, dan itu masih di 2017. Kelima saksi ini siapa? Kelima saksi ini adalah senior di RST. Jadi mereka adalah orang-orang yang dari 2015 ikut membangun terapi secara cuma-cuma untuk masyarakat. Jadi mereka ini adalah pelayan sosial untuk kegiatan sosialnya Mas Beki, membantu orang-orang yang ingin berobat secara gratis. Kalau nanti ternyata harus berat, maka dirujuk ke rumah sakit, itu pun dibantu oleh beliau. Dan terungkap juga bahwa Mas Beki tidak selalu datang ke situ, karena itu kan sifatnya kegiatan sosial. Jadi kapan beliau ada, baru datang ke sana, dan itu biasa sebentar. Beliau fokus membantu kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan pondok, kemudian pengembangan usaha untuk membiayai pondok, dan sebenarnya itu aktivitas utama daripada Mas Beki. Bukan nongkrongin RSTMC dan RST gitu. Mereka inilah yang mengelola RST. Dalam keterangan saksi yang pertama kan tadi membantah soal chat WhatsApp ya. Ya, kalau untuk yang saksi yang terakhir ini gimana? Yang ini lebih pada menjelaskan tentang posisi saksi korban ketika diinterview, diwawancarai, karena dia ada di situ. Jadi ini membantah keterangan bahwa sepi di sana. Jadi sangat ramai. Ini masih ada lagi di luar saksi hari ini 9 itu masih banyak lagi orang di situ. Artinya waktu yang mengaku korban diperkosa itu waktu di mana tempat di sana sangat ramai. Sehingga tampaknya yang membuat skenario ini dan sutradaranya nggak pernah lihat TKP mengaturnya, sehingga pada waktu itu dengan sangat terbukti dengan ada foto semua itu justru sangat ramai. Mungkin kalau dia bicara tempatnya tidak di sana mungkin akan masuk akal. Ini di luar BAP ya? Saksi ya, makanya saksi ini di luar BAP, makanya kita aneh juga di tingkat penyidik kenapa saksi fakta tidak digali semaksimal mungkin. Kenapa lebih mengutamakan saksi-saksi testimonium di auditu, saksi yang mendengar dari katanya orang, itu yang dideretkan begitu banyak sampai 40 BAP, yang kemudian oleh JPU hanya dihadirkan 16. Karena mungkin JPU sudah mengevaluasi, menurut saya ya, mungkin sudah dievaluasi. Kalau saksi itu kan sebenarnya tidak berkualitas secara kuhap. Karena dia nggak dengar, nggak lihat, nggak ngalami. Nah kalau ini ngalami, dia lihat, dia dengar. Makanya berarti saksi tadi juga melihat proses seleksi itu. Melihat, dan mereka kesadaran di situ. Korban dengan dilihat, didengar, dan sempat menangis. Si korban itu ketika diinterview 10 menit itu sempat menangis. Menangis kenapa, Pak? Teringat pada masa lalunya dengan seseorang. Emang masa lalu itu seperti Nah, segitu aja dulu kan. 5 tutup. 5. Segitu aja, yang lainnya diedit. Satu kali proses Oh, sinetron aja ada potong-potongannya itu kan. Iya, Pak.
5 saksi yang dihadirkan ini apakah termasuk seorang saksi yang disebutkan di BAP yang belum sempat dihadirkan gitu? Oh, yang tadi. Ya. Tadi kan ada 10 saksi. Satu saksi itu disebutkan di persidangan berkali-kali namanya, dan itu sudah membantah soal chat. Bahwa dia melihat chat kemudian berbicara soal chatting yang berisi ancaman itu tidak pernah ada dan tidak pernah lihat, dan memang dia tidak ada peristiwa itu. Tapi namanya hanya dicatut. Nah, ini berarti kisahnya kisah petualangan tukang catut nama kan gitu. Siap, terima kasih.
Pak, untuk hari ini Belum selesai. ya nggak apa-apa, sedikit aja. Sedikit aja Pak. Ada berapa saksi Pak tadi Pak? Ada berapa saksi Pak? Kapasitasnya apa Pak tadi Pak? Saksi ada cat. Berapa orang Pak? Keterangan yang digali apa Pak? Berapa saksi hari ini rencananya? Rencananya berapa Pak saksinya? Nanti tanya sama Sampai jam berapa Pak? selesai, masih skripsi. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Oke, terima kasih Pak. Hari ini rencana 10 saksi. Tadi sudah 5. Kapasitasnya apa? Kapasitasnya 1 saksi yang ada di BAP yang tidak mau dihadirkan oleh JPU, kami coba perjuangan untuk hadir. Kemudian yang 4 saksi fakta yang tidak pernah diperiksa di penyidik. Jadi saksi fakta adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang diceritakan itu. Jadi dari keterangan saksi yang pertama yang ada di BAP mengatakan, ini yang paling penting, soal WA ancaman. WA ancaman itu disebutkan bahwa saksi korban menjelaskan bahwa dia bertemu dengan saksi ini. Lalu dia menunjukkan WA itu kemudian atas saran orang ini menyuruh untuk mengikuti saja perintah. Tadi ditanyakan peristiwa itu tidak pernah ada. Jadi namanya murni 100% dicatut. Jadi peristiwa WA itu tidak ada, dan sampai sekarang sidang pun WA itu tidak pernah muncul menjadi alat bukti. Walaupun ada HP, ada apa disita, tetapi bukti WA ancaman itu tidak ada sampai sekarang. Ini maksudnya WA ancaman? WA ancaman yang katanya kalau tidak datang kamu akan menyesal seumur hidup gitu. Jadi dari Mas Beki katanya kirim WA kepada korban, kalau kamu tidak datang malam ini kamu akan menyesal seumur hidup. Nah, WA ini katanya diberikan pada saksi. Ini ada aku dapat WA ini gimana? Lalu saksi ini konon menurut cerita korban bahwa menyuruh untuk datang saja. Lalu kemudian datanglah temannya menjemput naik sepeda motor. Lalu ketemu dengan saksi yang lain yang juga sudah membantah. Jadi dari peristiwa yang kedua, itu dari peristiwa WA itu, dari 3 nama yang disebutkan di dalam dakwaan, 2 sudah membantah bahwa fakta itu tidak pernah ada. Saksi fakta loh ya, tidak pernah ada. Kemudian saksi fakta yang lain tadi 4 yang sudah diperiksa adalah saksi yang melihat langsung dan jarak hanya 2-3 meter dari proses interview. Baik interview saksi yang pertama, kedua, ketiga. Waktu interview itu termasuk korban. Korban adalah di interview yang ketiga. Keempat-empatnya ini adalah saksi, termasuk yang sempat mengambil foto korban ketika membantu terapi. Dan kemudian ada 1 saksi sedang mengajari yang bersangkutan, itu pas ada di video dan ada di foto. Jadi fotonya ada, videonya ada, orangnya senyum-senyum, orangnya gembira, tapi dikonstruksikan peristiwa di hari itu adalah ada pemerkosaan. Jadi kami merasa sangat yakin kalau ini pengadilan untuk mencari adil, maka semestinya saksi itu aja sudah menjawab. Karena WA saja sudah tidak ada. Bukti WA juga tidak dihadirkan. Saksinya juga yang disebutkan juga mengatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah diajak ngomong. Bagaimana? Kemudian saksi ini pun juga katanya pernah menjemput korban di pasar untuk diajak ketemu di sebuah kafe dengan saksi rekaan dari yang lain. Itu juga dikatakan tidak pernah ada. Saya nggak pernah tahu soal itu gitu. Jadi betul-betul namanya dicatut dalam proses peristiwa itu. Dan siap juga sumpah membahala. Saya tanyakan, kalau diadu, siap nggak? Siap.
Nah, kalau begitu sudah saksi-saksi yang ada, silahkan nanti kita lihat apakah ini pengadilan atau ini penghakiman tempat ini. Karena kami sudah berjuang membuka kotak Pandora tentang rekayasa yang begitu masif, begitu nyata dan terukur dari alat-alat bukti. Jadi saksi fakta ini tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Penyidik mayoritas memeriksa saksi testimonium de auditu, saksi yang mendengar dari cerita orang. Saksi gosip itu ya? Yang istilah saya dalam bahasa milenial, ini saksi gosip yang dihadirkan di persidangan. Dia tahu banyak segala hal, tapi dia tidak melihat, tidak mendengar. Bahkan ada yang tinggal di Pati, ada tinggal di Kudus, ada tinggal di Kerawang, ada tinggal di Lampung, waktu hari peristiwa. Sementara yang ada di hari peristiwa, yang hadir hari ini, tidak pernah diperiksa sama sekali. Saya tanyakan, pernah nggak dipanggil? Tidak pernah. Ini masih sisa-sisa yang lama. Kita sangat sedih juga melihat cara pemberkasan kasus seperti ini. Saksi fakta tidak ditelusuri, tidak digali secara mendalam. Saksi fakta ini mereka ketemu, ada fotonya, ada videonya, mereka ngajari semua. Tidak diperiksa. Untung mereka bisa hadir. Untung mau mereka hadir untuk menjadi saksi. Itu baru saksi dari kita. Fakta, bukan saksi gosip. Saksi gosip berpakaian LPSK. Pak, berarti saksi fakta ini tidak dilindungi siapa-siapa. Hanya mengandalkan doa sama lindungan Tuhan. Berarti saksi yang datang hari ini santri ya Pak? Santri sama ya, itu adalah orang yang memang ada di lokasi. statusnya? Jadi statusnya mereka adalah senior di terapi. Sama kayak yang kemarin. Ada juga yang sudah bekerja di tempat lain ya. Ada juga yang bekerja di tempat lain. Dia programmer tempat lain dan sudah tamat juga. Itu namanya yang dicatut. Itu yang namanya dicatut, katanya melihat WA dan menganjurkan untuk datang jam 2.30 dini hari. Ya kalau dalam cerita fiksi memang menyeramkan kisahnya. Tapi yang namanya fiksi kembali lagi ya fiksi, bukan fakta. Mas Begi kenal sama saksi yang datang hari ini nggak Pak? Ya kenal, semua kenal. Apakah senior yang dihadirkan sekarang orang yang memberi pelatihan saat hari yang disebut itu Pak? Iya, yang hari peristiwa kedua. Karena tanggalnya ada, fotonya itu kan ada di rekam jejak digitalnya kan ada. Jejak digitalnya itu terlihat pada tanggal 18 Mei, persis tanggal yang diakui oleh korban dia diperkosa yang kedua. Persis itu, hanya jamnya jam 10 pagi. Ketawa-ketawa, tidak ada murung, tidak ada wajah trauma, tidak ada wajah itu. Pak, kalau Jumat kemarin kan itu kita tahu. Soal 5 yang diperiksa. Nanti kita dengar, kan belum dengar. Mereka juga ada di lokasi, saksi fakta juga. Pak, Jumat kemarin kan ada 2 orang saksi, yang satu itu pengurus ponpes ya Pak ya. Untuk yang satu sendiri Itu yang tadi. Yang tadi itu yang namanya dicatut. Namanya enggak, alumni dia. Dia programmer, namanya dicatut untuk diproses peristiwa yang kedua. Tadi dia sudah mengatakan tidak pernah itu terjadi. Karena saksi ada cat ya, menguntungkan terdakwa, jadi ya tidak banyak kaitannya dengan dakwaan. Pak, infonya itu yang 10 saksi itu ini Pak ya, pernah di BAP juga Pak? Enggak, di luar berkas perkara, Yang dikatakan dalam PAP tapi tidak dihadirkan dan diskusikan dan 5 orang yang dihadirkan apa lagi? Ya, update terbaru. Sidang yang terbaru ini ya. Ini saksi 5 orang, saksi fakta. Saksi yang ada di lokasi, yang melihat langsung juga dan mendengar bagaimana korban yang mengaku korban
diwawancarai oleh Mas Beki kurang lebih 10 menitan. Sama semua. Jadi ini saksi fakta menambah saksi fakta yang tadi. Jadi boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan saksi testimonium di auditu yang berseragam kemarin-kemarin itu sangat jauh kualitasnya. Karena dia memang ada di situ. Kami tunjukkan juga foto, slide dan video, dan itu dibenarkan. Waktunya, tempatnya, dan kita tambahkan lagi foto yang lain. Beberapa waktu setelah kejadian, di mana saksi korban dengan gembira menghadiri sebuah pernikahan, dengan gembira menghadiri sebuah acara tahun baru Hijriah juga dengan gembira. Fotonya ada, sangat ceria sekali sampai diperbesar lagi. Jadi tidak ada sekali narasi drama, trauma, kemudian merasa tekanan mental dan sebagainya, tidak ada. Justru sangat ceria sekali, dan itu masih di 2017. Kelima saksi ini siapa? Kelima saksi ini adalah senior di RST. Jadi mereka adalah orang-orang yang dari 2015 ikut membangun terapi secara cuma-cuma untuk masyarakat. Jadi mereka ini adalah pelayan sosial untuk kegiatan sosialnya Mas Beki, membantu orang-orang yang ingin berobat secara gratis. Kalau nanti ternyata harus berat, maka dirujuk ke rumah sakit, itu pun dibantu oleh beliau. Dan terungkap juga bahwa Mas Beki tidak selalu datang ke situ, karena itu kan sifatnya kegiatan sosial. Jadi kapan beliau ada, baru datang ke sana, dan itu biasa sebentar. Beliau fokus membantu kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan pondok, kemudian pengembangan usaha untuk membiayai pondok dan sebagainya, itu aktivitas utama daripada Mas Beki. Bukan nongkrongin RST, MC dan RST gitu. Mereka inilah yang mengelola RST. Dalam keterangan saksi yang pertama kan tadi membantah soal chat WhatsApp ya. Ya, kalau untuk yang saksi yang terakhir ini gimana? Yang ini lebih pada menjelaskan tentang posisi saksi korban ketika diinterview, diwawancarai, karena dia ada di situ. Jadi ini membantah keterangan bahwa sepi di sana. Jadi sangat ramai. Ini masih ada lagi di luar saksi. Hari ini 9 itu masih banyak lagi orang di situ. Artinya waktu yang mengaku korban diperkosa itu waktu di mana tempat di sana sangat ramai. Sehingga tampaknya yang membuat skenario ini dan sutradaranya nggak pernah lihat TKP mengaturnya. Sehingga pada waktu itu dengan sangat terbukti dengan ada foto semua itu justru sangat ramai. Mungkin kalau dia bicara tempatnya tidak di sana, mungkin akan masuk akal. Ini di luar BAP ya? Saksi, ya makanya saksi ini di luar BAP, makanya kita aneh juga di tingkat penyidik, kenapa saksi fakta tidak digali semaksimal mungkin? Kenapa lebih mengutamakan saksi-saksi testimonium di auditu, saksi yang mendengar dari katanya orang, itu yang dideretkan begitu banyak sampai 40 BAP. Yang kemudian oleh JPU hanya dihadirkan 16. Karena mungkin JPU sudah mengevaluasi, menurut saya ya, mungkin sudah dievaluasi. Kalau saksi itu kan sebenarnya tidak berkualitas secara kuhab. Karena dia nggak dengar, nggak lihat, nggak ngalami. Nah kalau ini ngalami, dia lihat, dia dengar. Makanya berarti saksi tadi juga melihat proses seleksi itu. Melihat dan mereka kesadaran di situ. Korban dengan dilihat, didengar, dan sempat menangis. Si korban itu ketika diinterview 10 menit itu sempat menangis. Menangis kenapa, Bang? Teringat pada masa lalunya dengan seseorang. Emang masa lalu itu? Nah, segitu aja dulu kan. Gimana? Segitu aja, yang lainnya diedit. Oh, sinetron aja ada potong-potongannya itu kan. Iya, Bang. 5 saksi yang dihadirkan ini apakah termasuk seorang saksi yang disebutkan di BAP yang belum sempat dihadirkan di Oh, yang tadi. Ya. Tadi kan ada 10 saksi. Satu saksi itu disebutkan di persidangan berkali-kali namanya, dan itu sudah membantah soal chat. Bahwa dia melihat chat kemudian berbicara soal chatting yang berisi ancaman itu tidak pernah ada dan tidak pernah lihat, dan memang dia tidak ada peristiwa itu. Tapi namanya hanya dicatut. Nah ini berarti kisah petualangan tukang catut nama kan gitu. Siap-siap, terima kasih.